有这种人吗？5098，5098，5098。Hello, good morning. So where are we going? Cielsko, Zhangzheng So today I have to go to school. It is about language school in close with Longkang. And actually the first day of school it was yesterday, but today the second day because yesterday I was so very busy. So are you sick? Masa. Shenzhen Nali. Okay, Mark. So we are in OK Mart because we arrived about 7:30 and the school will be opened at Patian 8 a.m. So we have to wait here. I just buy breakfast and then my drink. And sinhosik. So because Liu Xinghang didn't take me from the school, so I have to back home alone. And I just finished from Indonesia store in Chongli and buy lunch for Liu Xinghang also. So see you. So we are arrived at home. Daisy. Long time. Finally, I arrived at home and with Liu Xinghang again. Do you know today I study about what? I study about how to say Hanzi, like o, ni, ta. Like I type that. I can write that. Xie, zhen xie. So today I bought in Shenzhen Indonesia store close with Chongli train station, and this is about nasi padang using beef, rendang, and then many about vegetables, and then Liu Xinghang it is yellow rice. For one dish about 150 NT, and this is also 150. But you can choose what do you want for vegetables. And don't worry because the spicy sauce will be separate with the rice. Halo semuanya, sekarang hari Rabu. Sebelumnya aku buat video di hari Minggu. Terus sekarang udah hari Rabu karena sebelumnya aku capek banget. Akhirnya aku nggak ngelanjutin videonya. Dan di video ini aku mau ngasih tahu tentang sekolah bahasa untuk foreign spouse atau pasangan asing di Taiwan. Itu gimana sih prosesnya, terus belajar apa aja, terus habis itu bedanya belajar bahasa di Taiwan sama di Indonesia itu apa, lebih enak di mana, kayak gitu. Oke, jadi prosesnya gimana? So, setelah kalian nikah sama orang Taiwan, setelah kalian ke Taiwan dan dapat ARC, itu kalian ke catatan sipil, civil affairs
terdekat dari tempat kalian, atau namanya Hujen Souso. Nah, itu yang terdekat dari tempat kalian. Kalau misalnya udah ke sana, tanya di mana yang mengadakan kelas bahasa secara gratis. Mereka tahu kok, mereka punya listnya. Nanti mereka akan ngasih listnya, terus mereka akan kasih tahu kelas bahasa yang ini akan dimulai tanggal sekian. Dan mereka akan kasih tahu nomor teleponnya. Jadi kalian telepon ke nomor itu, terus kalian datang bawa ARC di saat jam pelajarannya. Nah, kalau di aku sendiri, itu aku pilih yang di dekat Longkang karena mulainya paling cepat, tanggal 7 Maret. Terus jadwalnya itu cuma Sabtu Minggu jam setengah 9 sampai setengah 12. Tapi jadwal ini beda-beda di setiap sekolah. Ada juga yang jadwalnya hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Ada juga yang siang, ada yang malam, tergantung. Terus biasanya di mana gitu tempat belajarnya, apakah di tempat les-lesan biasa gitu? Enggak. Jadi pemerintah ini mengadakan di sekolah-sekolah semacam SD, untuk SD gitu di Taiwan. Jadi kalian belajar di SD itu. Nah, apa aja sih yang didapat kalau misalnya kalian udah datang nih, terus udah ngasih ARC kan, nah, terus kalian belajar, terus kalian bakalan dikasih buku beserta alat tulisnya lengkap. Jadi ada pensil, ada pulpen aduh, aku lagi nggak enak badan. Pensil, pulpen, terus penggaris, penghapus, kayak gini. Nah, kalau misalnya udah semua dikasih, kalian bakal ada tes macam ini juga. Terus kalian bakalan dikasih, kalau ini sih karena ada virus ya, coronavirus. Terus kalian dikasih ini tuh tapi aku nggak tahu sih kalau ini aku dikasih aja nggak tahu semuanya dikasih apa enggak. Ini tuh tabel bahasa kayak alfabetnya orang Taiwan kayak gini. Terus ada buku belajar. Di sini ada jadwal kapan kalian libur. Terus ada workbook, atau workbook tuh buku latihan. Terus ini buku latihan untuk nulis Mandarin kayak gini. Ini tulisan aku. Udah, itu aja. Nah, terus belajarnya tuh gimana, apa aja yang dipelajarin. Kalian kan pasti mikirnya yang dipelajarin tentang kehidupan pernikahan dan lain-lain, atau kosakata tentang pernikahan dan lain-lain. Enggak. Jadi kita belajarnya mana tadi? Oh ya, benar-benar dari awal. Kita belajar, kalau aku dari kelas dasar, jadinya aku mulai belajar dari Pephemovo. Nah, ini bedanya Mandarin Taiwan sama Mandarin China. Kalau Mandarin Taiwan, itu mereka pakainya ini tulisannya. Jadi alfabetnya mereka bukan A B C D E, bukan, tapi ini Pephemovo. Jadi dibaca ke bawah sama kayak hiragana. Dan di sini tuh ada kayak kayak terus itu itu beda semua. Nah, temennya tuh bakalan orang Filipina, Thailand, Vietnam. Orang Indonesianya sendiri di kelas aku cuma 2 orang. Iya, yang dipelajarin itu benar-benar dari dasar. Misalnya kayak ini I sama A. Ini tuh kalau udah digabung nih. Misalnya dari dasar dulu, dari I, terus misalnya I, ini dari Ifu, jadi ini P sama U jadi apa kayak gitu. Ini F deh. Ya F sama U jadi Ifu kayak gitu. Terus I, terus ini Z jadi I kayak gitu. Terus yang kayak gini I sama A jadi ya. Pokoknya dari benar-benar dasar banget itu diajarin ya. Dan dasarnya itu sendiri udah mencakup kosakata, misalnya kayak itu rumah, atau rumah, atau misalnya binatang, misal kayak bebek, ayam, anjing kayak gitu. Semua udah termasuk. Terus misalnya buah-buahan itu ditulisinnya kayak gini dulu sama mereka. Kita belajarnya ini dulu, nggak langsung ke Chinese karakternya. Terus kalau misalnya udah diajarin di tadi kayak student book gitu, kayak diajarin lausnya di situ, itu bakalan beralih ke workbook. Nah, workbooknya ini sendiri kita kayak belajar nulis, terus menjodohkan ini tuh artinya apa, terus ini yang mana gambarnya, kayak gitu sih. Terus kalau udah kan ada beberapa Chinese karakter, kita coba tulis di sini. Misal kayak ini ni, terus ini wo, ini ta, ini yo. Jadi di sini
kelas ini menggunakan bahasa Mandarin. Jadi nggak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, Filipina, nggak ada. Jadi Laotianya itu yang ngomongnya bahasa Mandarin gitu. Jadi pengantarnya ya tetap pakai bahasa Mandarin. Kalian lama-lama juga ngerti kok yang diomongin apa. Nah, kalau misalnya di sekolah ini itu benar-benar diajarin pengucapan kalian harus benar. Nada 1, 2, 3, 4 itu benar-benar harus sesuai. Nggak boleh salah. Kalau salah ya artinya salah gitu. Jadi benar-benar dilatih pengucapannya sama denger juga. Misalnya denger orang ngomong apa, berdasarkan nada itu kalian ngerti artinya apa. Dan Laotianya juga kalau ngucapin itu pelan-pelan, jadi nadanya jelas banget kayak gitu. Terus bedanya kan sebelumnya aku juga les ya, kayak les Mandarin gitu di Indonesia, tapi aku les Mandarin itu persiapan untuk HSK gitu, untuk HSK, bukan untuk TOCFL. Kalau misalnya Taiwan sendiri pakai Chinese-nya, pakai Chinese Proficiency Test-nya itu TOCFL, bukan HSK. Kalau misalnya di China itu pakainya HSK. Nah, bedanya itu kalau Mandarin China, mereka pakainya pinyin, bukan chunin, bukan yang kayak pepemovo itu. Nah, kalau misalnya orang China itu misalnya ngetik di handphone atau komputer, itu bakalan ngetik alfabet A B C D E. Nanti mereka ada otomatis keluar sendiri Chinese karakternya. Tapi kalau orang Taiwan ngetiknya itu pepemovo dan lain-lain. Jadi misalnya ya kayak tadi I sama A jadi iya kayak gitu. Jadi mereka bakalan ngetiknya I, A, terus nanti ada Chinese karakternya macem-macem gitu. Jadi beda untuk China Mandarin sama Taiwan Mandarin. Terus kalau belajar untuk HSK itu aku belajarnya langsung ke kosakata. Jadi enggak nih langsung ke kosakatanya. Misal ada bacaan yang di sini nih, she lao she ma. Jadi kayak apakah kamu seorang guru, itu kita bakalan mengartikan satu-satu. Nih itu artinya kamu, she itu kayak I, kayak you are, R-nya itu loh kayak to be. Nah, terus lao she tuh kayak lao she ini tuh guru. Jadi apakah kamu seorang guru? Ma itu kan pertanyaannya. Jadi diartiin satu-satu gitu, diartiin perkataannya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya kita kenal kata vocabulary, nah dari vocabnya itu sendiri, sama langsung ke grammarnya. Tapi kalau aku belajar di Taiwan sendiri itu bener-bener dari alfabetnya Taiwan. Jadi belajarnya kayak kalian belajar awal baca, tau gak sih, kayak BUDI budi, terus GURU guru, kayak gitu belajarnya. Nah, aku lebih pilih belajar HSK atau TOCFL. Kalau bisa milih sih aku milih HSK. Soalnya dia lebih gampang. Aku lebih gampang inget pas belajar HSK. Soalnya kan tulisannya juga pinyin ya. Jadi kalau pinyin, oh ya aku masih inget. Jadi waktu aku tes HSK juga ya lolos gitu. Maksudnya aku pass. Nah, kalau yang ini yang pakainya pepemovo, aku nggak yakin bisa cepet belajar gitu. Terus kalau disuruh pilih belajar di Taiwan atau belajar di Indonesia, ya jelas di Taiwan atau di China-nya langsung. Soalnya kalian bakalan berkomunikasi atau berinteraksi langsung sama orang yang native. Kalau misalnya kalian berinteraksi langsung kan istilahnya kebiasaan ngedenger, kebiasaan ngomong, mau nggak mau sih sebenarnya itu lebih buat kalian kayak lebih lebih cepat beradaptasinya sama bahasa yang baru. Sama aja kayak kalian belajar bahasa Inggris di Indonesia sama belajarnya di Amerika, ya pasti cepetan di Amerika. Soalnya kalian kebiasaan ngomong gitu. Itu sih lebih. Jadi kalau misalnya kalian ada duit lebih, bisa kalian belajar langsung di Taiwan atau di China. Terus kenapa sih kalian harus belajar bahasa Mandarin? Kenapa harus belajar? Soalnya kita kan menikah, kedepannya bakalan ada banyak urusan dokumen. Misal kayak dokumen, misal punya anak, nah urus dokumen anak itu kalian harus tahu tulisannya apa, terus itu peraturannya gimana gitu. Kalian harus tahu, kalian harus bisa baca Chinese karakter gitu. Jadi kalian harus belajar, nggak cuman ngomong aja gitu. Terus selain itu juga kita kan nggak tahu ya kedepannya kayak gimana ya, amit-amit misal ada kayak kemalangan kayak gitu kan, ada kayak perjanjian lah atau apa. Jadi kalian bisa baca sendiri, nggak perlu penerjemah, kalian bisa ngerti, kalian nggak bakal dibodohin, kalian nggak bakal dibohongin gitu. Jadi pentingnya kalian
belajar bahasa di tempat tinggal kalian itu tuh biar kalian gak dibodohin sama orang lain gitu. Jadi kalian tahu maksud mereka apa, mereka ngomong apa, mereka nulis apa gitu. Jadi ya jangan cuman bisa ngomong yang penting orang lain ngerti, yang penting orang lain ngerti, tapi kalian harus tahu juga itu yang benar kayak gimana sih, karena nanti kalian punya anak, kalian harus ngajarin anak kalian juga kan di rumah. Kalau misalnya kalian gak bisa baca, ya agak susah juga gitu. Kalau menurut aku ya emang penting harus belajar bahasa di Taiwan. Maksudnya kalau kalian nikah ya sama orang Taiwan itu penting banget belajar bahasa di Taiwan. Toh nanti kalau kalian pulang ke Indonesia itu jadi nilai plus buat kalian pas kalian nyari kerja. Itu rencana aku. Rencana aku kalau aku udah lancar bahasa Taiwan, itu aku bakal balik ke Indonesia dan aku bakal ngelamar kerja di tempat yang membutuhkan bahasa Mandarin. Jahat banget. Ya pokoknya begitulah. Nah, udah sih itu aja. Jadi kayak bedanya kalau misalnya belajar di Indonesia sama di Taiwan ya kayak gitu. Oke. Semoga kalian suka videonya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah menonton. So, see you.